Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdurrahman dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Industri. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya, yaitu perencanaan strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan tas menggunakan metode kuantitatif strategi planning metric. Di sini ada ayat suci Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimul ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ya, artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepadanya yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Latar belakang di sini adanya grafik usaha mikro kecil menengah berkembang pesat dan dari kurun 2011 sampai 2018 peran dan jumlahnya semakin meningkat. Menurut data statistik 2020, peningkatan terhadap jumlah UMKM di Indonesia. Lanjut, organisasi himpunan pengusaha muda Indonesia yang bergerak aktif dalam pengawalan para berusaha melakukan observasi yang dimana di Kota Bandung yang berada pada produk fashion 65%, perjalanan 55%, buku dan musik 8%, IT dan ponsel 7%, dan tiket acara 45%. Nah, lanjut, dalam survei Kuba merupakan salah satu produsen bergerak pada bidang fashion produksi tas. Perusahaan yang berdiri sejak 2005 hingga sekarang memiliki karyawan sebanyak 35 orang. Perusahaan ini ditinjau saat ini masih mengandalkan strategi metode stok dan jual langsung di toko, sebuah inovasi untuk mendorong penjualan produk tas di survei ke bawah. Salah satu upaya dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi dirasakan oleh survei ke bawah dengan metode yang dilakukan ke SPM, jangkau perusahaan yang tidak harus langsung melayani konsumen, melainkan menggunakan jasa dari beberapa perantara terlebih dahulu, bisa disebut dengan saluran pemasaran, itu dari Kotler. Perusahaan dapat dilakukan menentukan menganalisis 7P, yaitu Product, Price, Place, Promotion, People, Process, Physical Evidence. Berikut rumusan masalahnya, yaitu rumusan uraian pertama itu bagaimana identifikasi permasalahan pemasaran yang mempengaruhi menurunnya penjualan survei ke bawah. Kedua, bagaimana model marketing pemasaran yang sesuai karakteristik ini di survei ke bawah. Bagaimana usulan strategi pemasaran yang tepat menemukan penjualan survei ke bawah. Tujuh, penelitian pembahasan tujuan yang ingin dicapai dari pembahasan di atas adalah mengetahui identifikasi permasalahan yang mempengaruhi menurunnya survei ke bawah. Untuk mengetahui kondisi model strategi pemasaran saat ini di survei ke bawah. Usulan strategi pemasaran yang tepat guna meningkatkan penjualan survei ke bawah. Ini metode penelitiannya. Lanjut. Hasil pengolahan data yang dimana reliability dan validitas berdasarkan tabel di atas menunjukkan hasil item pernyataan yang digunakan seluruh telah valid dan layak untuk menyebar responden sebenarnya sesuai perhitungan jumlah sampel, yaitu sebanyak 96 orang. Yang hasil rata-rata item pernyataan menunjukkan bahwa rata-rata jawaban responden berada pada kategori yang cukup kuat. Berdasarkan hasil identifikasi faktor internal yang telah dilakukan, menentukan kekuatan kelemahan yang survei ke bawah. Dan ini bentuk dari eksternal yang telah dilakukan, peluang dan ancaman yang ada pada survei ke bawah. Yaitu dari hasil perhitungan yang telah dilakukan, faktor kekuatan utama survei ke bawah dengan skor 0,18, yaitu pelayanan yang baik kepada pelanggan. Faktor kelemahan dari survei ke bawah dengan skor 0,08. Dari perhitungan di atas, dari eksternal, dengan merupakan peluang, yaitu 0,17 meningkatkan inovasi produk dan ancaman survei ke bawah, dan skor 0,10 yaitu teknologi yang semakin canggih serta konsumen dengan mudah berganti produk. Hasil IV dan IV menunjukkan bahwasanya 2,96 dan total skor metrik EV sebesar 2,73. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari metrik IE menunjukkan hasil bahwa posisi sel 5 yaitu metrik EV berada kolom sedang, sedangkan EV berada pada kolom 5 sedang bisa disebut dengan growth atau dipertahankan. Nah, ini hasil dari total score dan asset score. Nilai
bisa dilihat ditampilkan. Berdasarkan perhitungan dari metrik perencanaan kuantitatif menunjukkan bahwa untuk terpilih strategi pada tabel data yang tersebar dari skor tersebut, keseluruhan tas sebesar 6,07. 6,607. Kesimpulan, Sofeco memiliki beberapa kelemahan dalam pemasaran berbeda, yaitu pengembangan produk yang minim lokasi dijangkau dari tempat tinggal. Faktor-faktor strategi dapat meningkatkan daya jual perusahaan, dapat meningkatkan kualitas produk, serta lebih membangun relasi penjualan meningkatkan inovasi produk. Hasil metrik EV dan EV menunjukkan pada skor 2,96 dan 2,73 berada posisi growth yang dipertahankan. Baik, terima kasih. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Terlebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.